Wih, sepi nih bang. Di sini aja syutingnya nih. Emang Enak. nggak ada gangguan ya? Nggak berisik gitu ya kalau di sini ya? Kagak bang. Oh iya enak teriak-teriak. Oh tapi ada masjid no. Hmm. Kita lagi asar tuh. Ya ntar kita cut dulu aja ya. Oke bang. Masa pas azan kita stand up. Nanti kita istirahat dulu. Ya kalau gitu udah. Ntar kita kesini. Ya di sono aja no. Ya Iya. lo kameranya dari depan situ. Ya. Oke, yuk. Bang. Yuk. Yuk. Woi, 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 woi. Mau kemana? Kelewatan situ aja udah. Tuh, dah top. Lah lu jauh banget, majuan lah. Gua nggak kelihatan muka gua. Nah iya bener. Buset. Sono ngapa deket banget? Saya suruh majuan gimana sih? Dia ngepasin badan aja memuka, akan begitu. Nah, dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muke Gili TV. Ketemu lagi dengan Bang Ucup Bejambul. Sekarang Bang Ucup Jambul masih belajar stand up, ya, tanpa penonton, tanpa supporter, ya kan? Nah, gimana? Emang blow on gua. Sama aja penonton supporter. Lah iya, supporter itu kan pasti nonton. Masa dia datang ke sono, datang ke studio atau datang ke stadion mau ngojek? Pasti kan nonton. Nah, nontonnya di rumah aja. Ya. Oke, teman-teman, saya mau ngasih tahu sebetulnya nama asli gua Farhan. Wih. Orang Betawi. Artinya apa tuh, Beh? Gua tanya kan. Nama lo Farhan artinya senang, bahagia, gembira. Makanya sesulit apapun permasalahan gua, utang gua di mana-mana, anak gua sekolah kebingungan, mau makan bingung, nama gua kan Farhan. Gembira, senang. Itu tetap gua bingung kan sampai sekarang gua mau ngapain. Sesuai nama Farhan. Senang. Tapi orang nggak tahu kan, kita jangan menampakkan kesulitan kita di hadapan orang lain. Betul nggak? Betul. Iya, seakan-akan minta belas kasihan. Kecuali lagi sepi. Nah, lo ngomong deh sama dia. Ini kita masalah Betawi ya. Nih, gue pakai celana pangsi. Lu jangan mundur-mundur. Kan biar kelihatan celananya. Masalah Betawi. Gue kasih tahu, kalau Betawi itu emang demen banget bercanda, ngeceng-ngecengin orang, ya kan? Gue pernah kalau ngumpul-ngumpul nih, datang temen. Cup, setan maghrib baru nyampe. Lu bayangin, udah pernah lihat setan maghrib modelnya kayak apa? Hah? Belum. Nah iya, orang ini kata setan maghrib. Terus, apalagi pelit. Mau bergaul, ambil bergabung di tongkrongan, habis kita. Ya, no, si Udin, yang dosennya diminta nggak dikasih, apalagi duitnya, tuh. Gak bakal ada kembaliannya. Kalau lu beli kecap, dimekin masih ada kembaliannya. Tapi kalau Betawi udah ngecengin, ampun kita. Jangan kata temen, saudaranya. Apalagi saudaranya susah. Jadi bahan tuh. Abis kita kalau nggak kuat-kuat juga. Set, gua aja nih. Wih, ponakan ya elah yang dulu kita gendong-gendong masih berani ngecengin. Wih, artis serba tanggung. Kalau tetangga kan lucu nggak, tetap kagak. Orang kenal beban. Nah itu kalau Betawi tuh, kalau lagi ngumpul-ngumpul. Dan kalau Betawi tuh biasanya suka jadi bahan ledekan sama yang lain nih. Doyannya tuh kalau makan Betawi dikata makan jengkol. Makan doyan kedoyan lu paling jengkol. Tapi nggak semuanya Betawi begitu. Contohnya gua. Anak-anak gua contohnya, nih lagi ngumpul nih arisan keluarga kan makan tuh, ada jengkol, buset, sebaskom, gua ngamuk, anak gua ngamuk di situ, ya kan, jengkol sebaskom, begitu mau makan kehabisan, ngamuk jadi bukan gak doyan, malu gitu, nah itu
tradisinya, jengkol, ngeceng-ngecengin, ya kan. Terus masalah pendidikan, asal lo tahu aja ya, Betawi itu nggak ada yang nganggur. Biar kata nggak sekolah, tetap ada aja kerjaannya. Hah, lu nggak percaya? Lu dateng nih ke rumah temen lu nih, ya kan? Taruhlah namanya si siapa, Andi atau siapa gitu kan, dateng. Bu, Andi kemana? Ada tuh lagi tidur. Emang tiap hari kerjaannya tidur mulu tuh kan, dia kerjaan, ya kan? Kok lakinya kemana kok? No, lagi mancing. Kerjaannya mancing mulu tuh. Mancing aja kerjaan. Jadi orang Betawi nggak ada yang nganggur. Ya oke, sebenarnya gue juga basic itu bukan stand up. Jadi kalau nggak lucu-lucu banget ya, I'm sorry. Soalnya gue pengarang aslinya. Dari kecil gue udah bisa ngarang kan. Sampai gede-gede, gue juga udah mulai bisa mengarang. Bahkan bikin orang emosi juga bisa gue kalau ngarang gitu kan. Bikin cerita misalnya nih, paling bisa gue pulang nih kemalaman, bini gue nanya, Pak dari mana? Gue ngarang aja, pulang ngaji. Oh kan pengarang itu namanya. Ya, Betawi mah biar kata susah, ada lahan dikit, ya kan, buat hajatan, ada hiburannya masih ada tuh, minimal organ tunggal gitu kan. Jadi tamu nggak bete. Lu mau kondangan 2.000 kayak 10.000 kayak 5.000 kayak, yang penting mah nggak bakal dipikirin, yang penting buat apa namanya, tamu pada senang, ya kan. Masalahnya ntar kalau ngitung amplop baru dikepikiran, ini ke tenda kebayar kagak nih. Ini gue lagi ceritain keluarga gue ini ya, kan yang lain udah pada hajatan tuh, kalau gue belum. Kalau gue sih no, kalau hajatan nih buset, yang undangan mah gua nggak ketulungan. Kalau gua 10.000 no, undangan gue bikin 10.000, yang datang 100 Pak. Kecuali lu lagi kaya, lagi ngetop, kagak diundang juga datang. Nah, kalau Betawi asik, siapapun bebas datang, mau kesini, mau cari kerja, mau kejar prestasi, mau apapun dirangkul sama Betawi. Tapi yang lain juga mungkin kalau orang Betawi ke sana sama aja sih sebenarnya ya kan. Cuma kan orang lebih dominan pusatnya di sini, ya. Nah, buat lo, gue kasih tip nih. Ini ada pepatah, ya. Hidup akan terasa indah, sebab kuntilanak nggak doyan nasi uduk. Ya, ketemu lagi dengan teman kamu di Wiki Gili TV. Mohon maaf kalau kurang-kurang lucu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.